Assalamualaikum. Halo sahabat pecinta budidaya ikan nila. Untuk sore ini kita kedatangan tamu, mereka ini dari Man 1 Serang untuk observasi ikan nila. Ingin tahu sekitar budidaya ikan nila. Kita ingin melihat apa saja yang dipertanyakan oleh mereka ini, yang adik-adik ini dari Man 1 Serang. Silahkan, mau dipertanyakan di mana? Sebelumnya perkenalkan nama saya Danang dan ini teman saya Hanif dan ini Iqbal. Bapak, ada berapa sih jenis ikan yang biasa dibudidayakan di tempat ini? Kalau air tawar ini sebenarnya banyak, namun khususnya untuk ikan nila memang ada beberapa jenis. Di sini red prima, ada nila larasati, kemudian ada nila bangkok. Sebenarnya di sini juga ada nila kumpai, ada juga nila hitam. Untuk kedua ikan nila kumpai dengan nila hitam sekarang sudah tidak dibudidaya karena tempatnya sudah tidak memadai, masih kurang di sini. Kalau cara pembudidayaan yang baik gimana Pak? Kalau untuk ikan nila? Dalam budidaya ikan nila ada 3 tahap, tergantung konsumen yang maunya seperti apa. Misalnya ada yang untuk konsumsi, ada untuk dijadikan induk, ada juga hanya sekedar hobi. Ketiga cara ini perlakuannya berbeda-beda, tergantung dari konsumen maunya seperti apa. Nanti kita arahkan kemana, apa dia mau untuk konsumsi, maunya untuk untuk induk ataupun untuk hiasan, seperti itu. Apakah dari setiap jenis ikan berbeda-beda cara pembudidayaannya? Kalau untuk ikan nila sama aja. Kalau untuk ikan nila cuman karakternya yang beda, artinya nila yang merah dengan nila yang hitam itu berbeda. Kalau untuk bioblok, artinya bioblok ini itu berbeda dengan sistem pemeliharaan di kolam tanah. Untuk kolam bioblok seperti ikan yang merah ini itu lebih dianjurkan ke nila yang merah, kalau yang hitam lebih dianjurkan ke tanah, seperti itu. Untuk kesulitan Bapak, apa sih kesulitan untuk budidaya ikan Bapak ini? Setiap usaha apapun pasti ada kesulitan. Misalnya ya mungkin kekurangan dana. Kalau kita mau, artinya punya keyakinan tentang memang kita mau sukses, kita jangan menemukan sesuatu masalah, kita jangan mundur, tapi gimana juga kita harus bisa menyelesaikan masalah. Itu kunci kalau kita sukses. Dan juga tidak harus di ikan nila, apapun pekerjaan, setiap kita menemukan masalah, kita harus bisa menyelesaikan masalah. Di situ keberhasilan seseorang, di situ tingkat keberhasilannya, di situ tidak harus cengeng. Misalnya kita menemukan masalah, kita udah capek, berhenti. Di sini kita udah mundur, satu masalah ini udah tidak bisa kita meneruskan usahanya. Jadi setiap masalah, kalau kita mau sukses, kita harus bisa menyelesaikan. Pak, jenis ikan nila apa? Jenis ikan nila yang cara pembudidayaan paling mudah menurut Bapak apa? Nah, kita kembali yang seperti semula. Untuk ikan nila sama, tidak ada yang jenis perlakuan yang artinya di sini kan larasati, nila bangko, nila satu lagi red prima, khusus untuk nila yang merah. Kemudian nila hitam ada juga, tapi nila hitam sementara sudah tidak diproduksi di sini karena tempatnya masih kurang memadai. Kalau sebenarnya yang paling gampang sih cuma nila yang ini, yang merah. Kalau nila yang merah waktu panen kita itu kelihatan, jadi nggak kelihatan, maksudnya nggak. Ya kalau beda yang hitam, kalau misalnya masih ada air, ada aja sisanya di dalam. Artinya kita agak sulit. Tapi kalau yang merah waktu kita kering semuanya habis, bisa kita ganti yang baru. Pernah nggak sih Pak kayak mengalami kerugian dari suatu jenis atau kayak jenis apa bibit apa yang paling susah dijual atau kerugian yang Tadi gimana? pernah nggak Bapak kayak ngejual ini kan? Nah, cuman ada kesulitan dalam menjualnya itu, jenis bibit apa gitu ya? Kalau di sini kalau sedikit bermasalah, kurang, konsumennya agak kurang di nila yang hitam. Tapi kalau nila yang merah, yang di sekitar di belakang-belakang ada ini semua,
ini kayaknya tidak ada masalah, malah kita selalu kekurangan benih. Iya. Pak, misalnya saya sebagai pemula ingin memulai usaha seperti Bapak membudidaya ikan nila. Langkah pertama apa yang harus saya ambil? Kalau dalam budidaya sepaham Bapak, niat yang paling utama. Kalau kita punya niat yang kuat, pasti ada jalan. Bukan modal ya. Kalau modal tapi tanpa niat, ini nggak akan jalan. Setelah niat yang kuat, kita pelajari dulu karakter yang akan kita, apa ini yang bidang yang kita mau ambil. Misalnya ini seperti yang sekarang ini nila. Kita nggak usah harus seperti orang yang kita lihat di YouTube, di mana itu yang sampai puluhan juta, ratusan juta, itu jangan. Justru kalau kita berpikir 100 juta saya akan dapat gaji nanti sekian ini, itu akan jalan. Karena kita berharap gaji itu yang sekian itu. Tapi kalau kita seseorang yang budidaya ikan nila, kita jangan berharap gaji yang gede, tapi kita belajar dari awal. Misalnya ya kalau memang ada lahan, kalau nggak ada lahan, mungkin di Serang ini kan agak sempit ya, udah banyak lahan-lahan yang seperti ini ya, susah lah, jarang gitu. Apalagi di perumahan yang hanya depannya 2 meter kali 3 misalnya ya, seperti itu. Kalau saran Bapak untuk ke depan, beli aja terpal yang ukuran 2 ataupun 1, lebarnya 2 dengan 3 meter ya, kita lipat nanti jadinya misalnya 1 meter kali 2 seperti itu. Belajar dari di situ. Bapak dulu mulai budidaya ikan nila ini nggak seperti ini. Ini semuanya ini dari hasil jual ikan nila, termasuk di dalam. Bapak memulainya itu dari 1 terpal, nggak di semen. Bapak cari sisa bata, ada bata sisa, jadi sebagai dinding ya. Itu modal awalnya itu kalau dicerita di sini itu cuma 65.000, tambah ikan nila 30.000. Kenapa bisa berkembang? Ini masuk yang tadi, yang kedua, kita memahami apa jenis usaha kita, bukan apa modal kita, itu salah. Tapi memahami apa jenis usaha dan sejauh mana kita menguasai bidang kita usaha kita ini. Nah ini tahap demi tahap kita jalani, Bapak jalani. Alhamdulillah ya sampai sekarang ini semuanya udah ada di sini, termasuk set ini semuanya Bapak hasil dari ikan nila, dari modal yang Bapak bilang tadi. Sengaja Bapak bukan insya Allah sedikit punya, tapi Bapak nggak mengambil uang dari manapun. Bapak ingin melihat, membuktikan bahwa tanpa biaya modal sebesar itu, lebih kurang 105.000 bibit sama itu bisa punya kolam sampai 15 kolam, 16 kolam itu. Jadi tekad, kemudian memahami karakter bidang usaha kita. Iya. Kalau orang mungkin dia lihat punya modal yang banyak, tapi dia tidak memahami, itu akan hancur sendiri. Jadi kita bertahap sambil kita belajar pelan. Hasilnya sekian lamanya alhamdulillah terbukti kita bisa. Kenapa? Kita memahami bidang kerjaan kita. Ada Pak kayak dalam salah kayak kan saya ada ukuran yang segini, apakah wajib ukuran segini atau ukuran sekecil apapun? Perlakuan berbeda ya, dari kita bilang tadi ikan nila yang untuk konsumsi, pembesaran untuk konsumsi dengan benih berbeda. Kalau di sini itu bisa kelihatan ini kenapa yang ini dalam ya, ini dalamnya 1 meter, sedangkan ini 60, airnya itu sekitar lebih kurang 20 cm, mungkin kurang 20 cm. Kenapa tidak dibuat seperti ini, sedangkan ini biayanya besar dibanding dengan yang ini? Karena harus digali, di bawahnya juga di semen lagi, dicor bawah. Jadi yang ini dua masalah, ini bukan 2 masalah, 2 perlakuan. Ini untuk konsumsi, ini untuk benih. Kalau untuk konsumsi dibuat
misalnya benih ini dibuat dalam dengan air ketinggian 1 meter, ini nilai ini benihnya akan mati, dia tidak kuat. Iya, dia tidak kuat karena posisi dia masih kecil ya, dia harus menyentuh dasar. Tapi ini masih dangkal juga, ini kira-kira di sekitar 40 ini, 40 kedalamannya ya, 40. Tapi untuk konsumsi nanti akan dinaikkan airnya sampai 1 meter. Tujuannya kenapa harus tinggi? Yang pertama menghindari memijah. Artinya menghindari perkawinan di dalam kolam. Kalau terjadi pemijahan di dalam kolam, ini akan lambat pertumbuhan ikan nila. Target panennya misalnya 4 bulan ataupun 3 bulan, kalau memijah di dalam bisa 8 bulan baru panen. Belum tentu full, ada yang besar, ada yang kecil. Ini perlakuan. Jadi ada nila untuk konsumsi, ada nila untuk yang kita bilang tadi disipkan untuk induk, ada juga ikan nila untuk rumahan, hiasan segala macam. Itu kan terserah mereka di akuarium segala macam. Jadi mereka tidak tahu kemana, yang penting mereka indah, apalagi nila yang merah hiasan. Jadi ada tahap-tahapnya. Ada tanya apa? Coba itu ada yang mau ditanya, kita tutup juga nggak apa-apa. Kalau mau ngobrol mereka tahu ke depan mau ini